eh, poin utama ya dari bentuk akar itu apa? A-nya itu ya, A-nya ini harus lebih dari 0. Gitu ya, Mbak ya. Nah, apa tadi? Misalnya bilang apa? Kalau sudah di dalam kurung, ya, kalau sudah di dalam kurung, A-nya ini harus yang lebih dari 0. Ya, kalau A-nya lebih dari 0, maka apa? We can apply the property. Jadi kita dapat menggunakan sifat itu. Sifat mana, Miss? Ya ini. Sifat ini. Ya, kalau A-nya tidak lebih dari 0, negatif nggak bisa. Karena akar dari sesuatu bilangan negatif, misalnya negatif 2, ya itu dipelajarinya tidak di SMA ya Mbak ya, tapi di perguruan tinggi lebih lanjut. Ya namanya apa? Imajiner. Real itu lawan kata real adalah imajiner. Nah, jadi bilangan real itu ini tidak termasuk bilangan real ya. Di dalam akar yang negatif itu tidak termasuk bilangan real. Ini nanti ada bilangan tersendiri namanya bilangan imajiner. Maka syarat A-nya itu harus selalu positif. Boleh koma-koma asal positif, gitu ya. Nah, oke. Ada pertanyaan dulu? Coba ya, kita tes ke contoh ke-6 ini. Express each of the following figure in root notation. Nah, coba saya tes. Yang pertama, ada Mbak, siapa namanya? Mbak Naira, coba. Hello, Naira. Halo, Naira. Halo, Mbak Naira. Halo. Dihidupkan mikrofonnya, Mbak. Coba dijawab nomor A ini. 1A. Ya, if we have 3 power 4 per 7, ya, if we change the exponential to the roots, ya, notation bagaimana Mbak? Mbak Naira, halo, halo. Naira mungkin lagi ke belakang ya. Yang lain dulu, Mbak Gaisani, halo. Halo Gaisani. Ya, Miss. Halo Gaisani. Ya, Miss. Oh ya, coba Mbak pakai ini dijawab bentuk akarnya gimana? Akar Akar 3. di sini itu bacanya akar berapa di sini? Oh, di situ akar 7. Iya, akar 7 dari gitu. Akar 7 dari 3. Pangkat? Pangkat 4. Oke, thank you Mbak Gaisani ya. Your answer is correct. Ada yang mau tanya dulu nggak? Jadi bacanya akar 7. Jadi akar 7, 7-nya di akar 7 dari gitu ya. 3 pangkat 4 ya. Next, coba Mbak Anissa Afra. Anissa Afra coba. Hello Anissa Afra. Ya, Miss. Oke, Ya, gimana Miss. Mbak ini? Bentar, Miss. Saya cicil tulis akarnya dulu ya. Gimana? Akar 2. Ah, beneran akar 2. Yang penyebut dulu loh. Yang Akar penyebut dulu. 3. Iya, akar 3 Akar dari 3. Dari pangkat 2. Oke, thank you Mbak Anissa Afra, Mbak Afra ya, thank you. Ya, begitu. Semoga yang lain juga paham ya. Next. Ini Mbak Ana Nurjana. Ana Nurjana. Ya, Miss. Apa Ndok ini, Ndok? X. Oh, itu apa B? Ya. Terus X power? Hah? Oke. Good job gitu ya, Ndok ya. Oke. Sama ya. Nggak usah di ini karena sama. Oke, lanjut. Nah, simplify the following expression and state the result in root notation. Ya, using properties of exponential. Oke, gunakan dulu bentuk apa eksponen ini ya, dihitung dulu menggunakan properties of exponential in the last meeting ya, in the previous meeting. And then if we have the result ya, please
apa? Change the root notation. Coba Mbak Latifa, ini mumpung sudah join. Halo Latifa. Semoga sinyalnya stabil ya. Halo Mbak Latifa. Halo Latifa. Oh, memang sinyalnya ya. Lanjut dulu nggak apa-apa. Mbak Ivana coba. Halo Ivana. Ya, Miss. Oh, Latifa ada. Oke, Latifa dulu ya, Mbak Ivana habis ini. Oke, Mbak. Please using properties of exponent to solve this problem coba. Pangkatnya diapakan? Pangkatnya diapakan? Itu bisa disendirikan nggak, Miss? 2 sama 2-nya, terus 1/2, terus 2/3. Disamakan penyebutnya dulu. Ya, enggak, maksudnya tulis dulu. Pangkatnya diapakan? Kalau kita punya eksponen dengan basis yang sama, minggu kemarin, pangkatnya di kali, tambah, kurang, atau bagi? Tambah. Tambah. Oke, kita tulis dulu ya, penambahannya ya. 1/2 plus 2/3. 2/3. Nah, setelah itu baru apa? Baru kita jumlahkan. Ya. Miss, saya masih bingung menjumlahkan pecahan gitu kan. Ya udah, bareng-bareng aja yuk. Iya. Nah, coba Mbak Latifah yang memimpin ya. Kalau kita punya 1/2 ditambah 2/3, apa yang akan kita lakukan? Samakan dulu penyebutnya. Samakan penyebutnya. Oke, jadi apa Mbak penyebutnya? 6. 6. Terus 6 dibagi 2. 6 bagi Caranya 2. ini dibagi ini ya, ini 3 kali 1. Berapa? 3, gini ya. Ditambah 6 dibagi 3. 2 dikali 2 berapa? 4. Berarti hasilnya adalah 7/6. 7/6. Nah, kita tulis dulu, nggak apa-apa ya. Kita tulis dulu. Jadi hasilnya adalah 7, 2-nya jangan lupa, tapi 2 power 7/6 ya. Nah, ada 2 macam bentuk penulisan. Karena pangkatnya itu lebih dari 1 ya, pecahan yang lebih dari 1. Nah, ini kalau cara paling gampang kan ini jadi gini. Ini kan cara paling gampang. Ini berapa di sini? 6, terus 2 power 2 pangkat 7. 7 maksudnya. ini kan yang biasa ya, 2 pangkat 7. Ini kan yang biasa. Nah, kalau yang di misalnya ada pilihan ganda tapi nggak ada pilihan kayak gitu. Kita harus milih apa sih gitu ya. Misal. Ya. Tapi kalau jawab ini aja boleh sih, kalau soalnya tugasnya nggak pakai pilihan ganda boleh. Cuma nanti kalau ada pilihan yang lain, nah ini tak kasih tahu pilihan yang lainnya kayak gini. Ada yang tahu kenapa bisa kayak gini? Nah, karena Sederhanakan ya? Karena lebih dari 1 kan? Iya. 7/6 itu kan lebih dari 1. Nah, kita hitung yang satunya. Samakan penyebutnya dulu menjadi 2, 6/6. Ditambah 1/6 kan. Nah, yang 2 ini 2 pangkat 6/6. Ini nanti dikembalikan lagi kan, misalnya gini. 2 pangkat 1, 6/6 itu kan 1. Dikali 2 pangkat 1/6. Gini ya Mbak ya. Gini. Sehingga yang 2 pangkat 1 itu tetap 2. Di sini ini tetap 2. Oke. Kali yang 2 dipangkatkan 1/6 itu berarti 2 akarnya 6 di luar. Terus pangkatnya 1 gitu. Ini sebagai pengetahuan lain ya dari yang bentuk seperti ini. Karena mau nggak mau nanti di kelas 11 mungkin kamu pasti akan menjumpai yang sesuatu harus dijadikan kayak gini gitu. Kalau pangkatnya lebih dari 1, pecahan tetapi lebih dari 1. Jadi satunya disimpan dulu. Nah, sisanya berapa? Nanti yang 1 disendirikan gitu ya. Begitupun kalau pangkatnya lebih dari 2 misalnya gitu ya. 2-nya disendirikan, jadikan depan. Itu modal ya. Untuk matematika yang lain mungkin menggunakan. Ini hanya contoh awalannya seperti ini. Pengetahuan awalnya seperti itu dulu ya.
Oke. Nomor B coba. Thank you Mbak Latifah. Mbak Ivana coba. Mbak Ivana nomor B. Pangkatnya diapakan Mbak Ivana? Mana ini Ivana? Halo Ivana. Mana ya Ivana ya? Halo Miss, Oke. Mbak, if we have the division of exponential with the same basis, maka pangkatnya diapakan Mbak? dikurangi atau Dikurang. Oke, bagus. Yuk kita kurangi yuk. 3, 4/3. Benar ya, pengurangan pecahan sudah pernah ya di SMP apa SD ya? Jadi ini kita mengulangi dan mengingat-ingat kembali ya caranya ya. Oke, begini ya Mbak ya. Mbak Ivana dan teman-teman yang lain. Oke, kita hitung dulu pengurangannya. Semoga masih ingat. 4/3 ya minus half apa ini? Tadi angkanya hampir mirip dengan yang tadi bawahnya. Jadi berapa Mbak penyamaan penyebutnya Mbak Ivana? 6, 6. Terus 6 divide 3 berapa? 2, 2. 2 times 4 8, 8. Oke. Terus yang ini minus ya. 6 dibagi 2 kali 1 3, 3. Jadi 8 kurangi 3? 5/6, Iya. 5/6. 5/6 ya. Oke. Nah, jadi hasilnya berapa? 3 power 5/6 gini ya. Coba jadi akarnya berapa Mbak Ivana? Kalau jadi bentuk akar berarti akar berapa dari berapa? Yang di sini berapa? Yang di luar sini? 6, 6. Terus yang di dalam akar? 3/5. 3/5. Oke, good ya. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Ada yang ingin bertanya? Kalau Tidak nggak ada. ada, alhamdulillah. Berarti sudah paham semua ya. Ada yang mau mencoba nomor C? Coba tunjukkan tangannya atau suaranya yang mau mencoba nomor C, number C. Ada nggak? Hasna deh, Hasna. Coba Hasna. Iya, Miss. Oke, Mbak Hasna masih ingat nggak kemarin Miss Aya menyampaikan? Mungkin belum juga ya, belum menyampaikan juga ya. Ya udah saya sampaikan di sini ya. Kalau ada pecahan dipangkatkan negatif, cara membuat agar dia pangkat positif diapakan? Masih ingat nggak? Dibalik apanya? Penyebut. Dibalik antara penyebut dan pembilang ya. Ya, jangan lupa pangkatnya tulis dulu dalam bentuk positif ya. Tapi enggak ditukar Miss pangkatnya, enggak. Kalau pangkatnya tetap aja 3/2 ya, without negatif aja. Oh, Nah, yang ditukar tempatnya siapa? Yang di dalam kurung ini 16/1 gini ya. Oke. Nah, kalau sesuatu yang per satu biar tidak merepotkan kita ya, satunya tidak perlu kita tulis gitu ya. Nah, karena nanti penulisannya juga mubazir juga. Gini. Sekarang kalau disederhanakan 16 itu bisa kita ubah menjadi perpangkatan dengan berapa? 4. 4 pangkat 2. 2. Oke. Nah, oh ternyata properties yang kemarin kepake ya Miss ya? Iya. Jadi sifat awal yang kemarin kita gunakan, kita kenal itu akan dipakai selamanya, seterusnya ya. Nah, masih ingat nggak kemarin? If we have the exponent and the operation of exponent lagi gitu. Eksponen dieksponenkan lagi. Diapakan kemarin Mbak Hasna pangkatnya? Pangkatnya diapakan Mbak? MN, di apa itu? Saya tulis ya, biar nggak lupa ya. A power M, terus dikurung, dipangkatkan lagi N, diapakan kemarin ya pangkatnya ya? Dikali. Dikali. Oh itu berlaku Miss pada fraction, iya. Ya,
perpangkatan nanti mau integer, mau fraction pangkatnya, itu akan berlaku properties yang ini. Ya. Oke, bisa mengalihkan 2 dikali 3/2. Kemarin juga misalnya udah contohkan ya. Kalau ada bilangan dikalikan pecahan, maka yang dikalikan bagian mananya? Ya, hasil dari 2 dikali 3/2 berapa ya? Ada yang bisa? 6/2. Berapa Mbak Asna? Ya, ini mengulang pelajaran elementary school kan ini. 2 dikali 3/2. Hasilnya berapa? Ayo, siapa yang bisa? Ivana. 6/2. Iya, atau caranya gampang deh main ini. Dicoret. Oke, berapa hasilnya berarti? 4 power 3. 3. Miss, lah ini nggak bisa dijadikan root, ya nggak usah. Ya. Walaupun perintahnya kan apabila dia bentuknya nanti apa namanya kebetulan fraction, ya maka nyatakan ya state the result in root notation. Kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak usah. Ya, jadi hasilnya walaupun ya di soal ini udah pecahan, pangkatnya pecahan, ya kan? Udah soalnya pecahan, pangkatnya pecahan, basisnya pecahan, pangkatnya pecahan. Ternyata hasilnya tidak pecahan, ya. Oh, ternyata hasilnya gampang, 4/3. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Sudah jelas semuanya? Nah, Miss kenapa Miss Ayah di sini 2/6? Ada yang mau menjawab? 4-nya disederhanain. Oke, 4-nya dijadikan apa Mbak 4-nya? 2/2. Iya. Nah, ini kenapa di sini saya sekalian ini ya, memperlihatkan bahwa di matematika itu memang jawabannya kadang banyak ya. Sebenarnya nilainya sama. Kalau soalnya uraian mesti dibenarkan, tetapi kalau soalnya pilihan ganda ya gitu ya, sekali lagi kita kan harus manut sama ini yang ada di pilihan ganda ya. Maka ini semuanya harus kalian kuasai. Oh cuman ganti kayak gini, kalau nggak bisa kan nanti jadi bingung. Ini kok nggak ada jawabannya kan gitu. Oh ternyata ada Miss. Nah ini, nah 2 dikalikan 3, 6 gitu. Oke, nggak ada masalah ya, Alhamdulillah. Berarti udah paham. Nah, waduh ini gimana Miss? Ini apa namanya agak panjang ya, tapi insya Allah bisa. Langsung aja fokus, benar-benar fokus lihat itu. Pangkatnya di mana, akarnya di mana harus fokus, nggak boleh salah nulis. Yang pertama, ini ada akar 5. Di dalam akar 5 ada 1/243. Sehingga langsung kamu jadikan bentuk pangkat. Ya, ya. Kenapa bisa jadi seperti ini? Ya, karena ini 1/243-nya ini dianggap pangkat 1. Ya. Kalau nggak ada apa-apa, berarti dia dianggap pangkat 1. Sehingga 1/243 dipangkatkannya 1/5 begini. 5 yang ini, 5-nya dikeluarkan. Jadi penyebutnya. Terus yang ini ya hati-hati. Ya. Nah, itu gimana, Miss? Ya sama. Ini di dalam akar 3 ini, di dalam akar 3 yang luar, ini masih ada akar kan? Nah, sehingga akar 729 ini pangkatnya berapa? 1/3 gitu. Ini juga. Ini di dalam akar yang luar ini masih ada ini. Ini Miss Ayah itu benar-benar pelan-pelan ya, satu persatu begitu. Nah ini nggak ada angkanya berapa Miss? Oke, mungkin ada yang sudah lupa bahwa akar yang di luarnya tidak ada tulisan 1, 2, 3-nya. 1 nggak usah ya, 1 nggak ada, mulai 2 ya. Nah, itu aslinya 2. Jadi kalau kalian punya gini, akar 3 ini. Ya, aslinya itu di sini ada 2-nya. Ya, ini 1, berarti berapa? 3/setengah. Makanya kalau kita punya setengah itu biasanya kan menjadi akar, tapi akar yang benar-benar yang dulu kamu kenal ya, yang masih sederhana begini aja. Nah, ya, itu berarti 2 itu nggak perlu ditulis dalam penulisan akar yang di sini tuh 2-nya nggak perlu ditulis. Tetapi kalau nggak ada 2-nya, kamu juga jangan bingung. Kamu harus sudah tahu bahwa kalau nggak tertulis itu artinya dia 2. Di sini ada 2-nya ya.
Oke, nah dari situ dulu pelan-pelan kita mau mengerjakan yang ini. Nah, ada hubungan apa? 1, 2, 4, 3 dengan 5. Oh, ternyata 2, 4, 3 itu adalah 3 pangkat 5. Sehingga 2, 4, 3 saya jadikan 3 pangkat 5. Gitu. Nah, terus 729, akar dari 729 itu sama aja dengan pangkat setengah. Baru aja saya jelaskan ya yang ini ya. Nih, baru aja saya jelaskan yang ini. Ya. Yang ini, akar 3 dari 64 berarti sepertiganya menjadi pangkat. Nah, setengahnya kan masih utuh di luar sana. Oke, lanjut. Nah, ini 3 pangkat 5 saya naikkan dulu menjadi 3 pangkat min 5. Ya, di luar masih ada pangkat 1/5. Setelah itu 729 ya. Yang ini saya kalikan ya, 1/2 kali 1. Kok bisa tahu Miss? Ya cari-cari aja, yang belakangnya 9 itu kan kadang perkalian 3 ya. Terus dilala pangkatnya sampai 6 gitu, nanti dicari ya. 3 pangkat 6. Oke, nah yang ini 1/64, 64 ini kita jadikan dulu 2 pangkat 6. Jadi sebenarnya ada cara yang gini ya, 2 pangkat 6 begini Mbak. Nah setelah itu 6-nya naik, jadi 2 pangkat min 6, yang 1/3 sama dengan hal yang tadi dikalikan setengah yang luar. Oke, sehingga seperti ini. Nah, ini mulai kita bagi-bagi ya. Kita coret-coret. Nih, 1/5 dengan 5, dengan min 5, ini 5-nya kita coret, sehingga menghasilkan 3 pangkat min 1. Terus ini, 6 kita coret dengan 6, ya, sehingga 3 pangkat 1. Nggak perlu ditulis pangkatnya. Ini. Terus yang ini, min 6, ya, dengan 6, kita coret sehingga pangkatnya min 1, 2 pangkat min 1. Nah, kalau masih dalam bentuk pangkat min, kita kembalikan ke bentuk pangkat positif. Berarti 3 pangkat min 1 itu sama aja dengan 1/3. Gitu ya, pangkat 1 harusnya, tapi nggak usah ditulis. 3 masih tetap 3, yang 2 pangkat min 1 hasilnya 1/2. Gitu ya. Nah, kalau mau benar-benar dalam bentuk yang sederhana, ini kan soalnya determine ya, the value, berarti nanti hasilnya adalah jawaban dalam bentuk nilai berapa gitu. Nah, 1/3 ditambah 3 ditambah setengah, kita jadikan penyebut yang sama, ini 1 ya, 3/1. Jadi 3, 1, 2, penyebutnya 6. 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 1, 2. 6 dibagi 1, 6. 6 dikali 3, 18. 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 1, 3. Ya. 2 ditambah 18 ditambah 3 sama dengan 23. 23/6, masih ingat nggak? Menjadikan pecahan campuran menjadi pecahan, pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ini juga SD ya dulu ya. Ya, dibagi 6. Dapat berapa, Miss? Dapat 3. Ya, 3 dibagi 6, 3 dikali 6, 18. Nah, 23 dikurangi 18, 5. Sehingga bentuk pecahan campurannya itu adalah ini, yang paling atas ini dijadikan bilangan yang utamanya ya, 3 begitu. Nah, nanti pecahannya siapa? 5 per penyebutnya, 5/6. Ya, kalau belum jelas nanti dibaca kembali ya slide-nya. Semoga sambil dilihat kembali, dicerna nanti bisa. Tapi kalau mau ada yang ditanyakan silakan. Silakan ditanyakan dulu. Halo, ada yang mau ditanyakan, Dok? Sudah jelas? Tinggal teliti aja ya. Ya, kalau kalian sudah nggak tenang dulu, ya bahasanya nggak tenang gitu, lihat soal gitu udah nggak tenang, ya nanti akan, saya nggak tahu ya, nanti akan salah atau akan nggak runut atau gimana ya. Kalau udah nggak tenang dulu melihat soal itu, nanti memangkatkan jadi bingung, properties yang harusnya ingat jadi nggak ingat gitu ya. Jadi kuncinya tenang dulu ya. Kalau mau mengerjakan dari yang dalam akar dulu. Dalam akar apa?
diakarkan apa, itu jadi pangkat gitu ya. Jadi pelan-pelan seperti itu. Jangan langsung asal langsungan tapi nanti salah. Ya Mbak ya.